Bab 1505, Ambil risiko. Praktik macam apa ini? Liana Yu menatap Sander Ye di tirai air, dan pada saat ini, Sander Ye perlahan melangkah ke titik cahaya. Batas antara realita dan ilusi. Tapi saat Sander Ye melangkah ke batas antara realitas dan ilusi, dunia di dalam tirai air tiba-tiba menjadi kabur dan tidak bisa lagi terlihat jelas. Waktu dan ruang dalam batas antara realitas dan ilusi tidak lagi dapat dideteksi. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia bisa terus memata-matai, bahkan di batas antara kenyataan dan ilusi. Tapi, dia tidak melakukannya. Dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan tirai air menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Matanya kembali tertuju pada tetesan darah itu. Sebelumnya, dia hanya merasa bahwa setetes darah ini luar biasa, tetapi sekarang, dia hanya merasa bahwa setetes darah ini mengerikan. Mengerikan sekali. Dia meremehkan pemilik pena Tao itu dan juga meremehkan pemuda bernama Sander Ye. Terlalu meremehkan. Memikirkan apa yang dikatakan pihak lain tentang datang ke sini untuk pelatihan. Sebuah pikiran yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di benaknya. Tepat pada saat ini, Wu Charoji masuk. Liana Yu menarik pikirannya dan menatap Wu Charoji. Wu Charoji berjalan ke samping dan duduk, sambil tersenyum dan berkata, "Nona, apa pendapat kamu tentang Tuan Ye?" Liana Yu berkata dengan tenang, "Aku sudah mengatakan itu sebelumnya." Wu Charoji tiba-tiba berkata, "Musuhnya adalah guru nasional." Liana Yu meliriknya dan tidak mengatakan apapun. Wu Charoji melanjutkan, "Aku tidak tahu asal-usul guru nasional ini, tetapi sejauh yang aku lihat, dia sangat dipercaya dan diandalkan oleh ayah aku. Aku telah menerima kabar bahwa dialah yang mengusulkan agar kaisar memimpin pasukan secara langsung kali ini. Tidak hanya itu, dia juga secara pribadi membantu kekaisaran memperkuat berbagai formasi, membuat kekuatan berbagai formasi kekaisaran kita setidaknya beberapa kali lebih kuat." Liana Yu sedikit mengernyit tapi tidak berkata apa-apa. Wu Charoji melanjutkan, dikatakan bahwa dia juga membantu kaisar dalam pelatihannya. Liana Yu bertanya, "Apa yang ingin kamu katakan?" Wu Charoji tersenyum dan berkata, "Nona Yu sangat pintar, tidakkah kamu mengerti maksudku?" Liana Yu tidak mengatakan apa-apa. Wu Charoji berkata, "Saat aku meninggalkan istana kaisar, guru nasional ini menghubungiku." Liana Yu masih tidak berbicara. Wu Charoji melanjutkan, "Dia tidak mengatakannya secara gamblang, tetapi aku tahu bahwa aku harus membuat pilihan antara dia dan aku. Jika tidak, setelah pertempuran ini, aku akan benar-benar kehilangan kualifikasi untuk memperebutkan tahta, karena sejauh yang aku lihat sekarang, dia pasti dapat memengaruhi keputusan kaisar dalam menunjuk seorang putra mahkota." Liana Yu berkata, "Kamu ingin memilih pemilik pena Tao?" Wu Charoji berkata, "Aku tidak punya pilihan lain, bukan?" Liana Yu menatapnya, "Kamu sudah menentukan pilihan, mengapa kamu bertanya pada aku?" Wu Charoji tersenyum dan berkata, "Aku masih ingin mendengar pendapat Nona Yu." Liana Yu merenung sejenak dan berkata, "Masalahnya di sini. Yaitu, pemilik pena Tao sangat kuat dan merupakan musuh bebuyutan Tuan Ye. Tapi, Tuan Ye masih hidup. Tahukah kamu apa artinya?" Wu Charoji berkata, "Itu berarti latar belakang saudara Ye ini juga tidak gampang." Liana Yu mengangguk, dari sudut pandang saat ini, pemilik pena Tao memang lebih unggul. Dia adalah guru nasional dan memegang posisi kekuasaan yang tinggi, tetapi ada dua pertanyaan. Pertama, apakah dia bersedia mendukungmu? Dia tidak secara eksplisit menyatakan dukungannya kepadamu, tetapi hanya mengungkapkannya kepadamu dengan cara yang sangat tersirat. Ini adalah perilaku yang tidak bertanggung jawab dari dia. Dia membodohimu.
Jika kamu menyerang Tuan Ye, dia akan senang jika kamu menang, dan dia juga akan senang jika kamu kalah, karena dia tidak akan kehilangan apapun. Wucharo Ji mengerutkan kening. Liana Yu melanjutkan, bahkan jika dia dengan jelas menyatakan bahwa dia mendukungmu, seberapa kredibel itu? Setidaknya, Tuan Ye ini ada di pihakmu saat ini. Wucharo Ji berkata, aku mengerti semua alasan yang kamu katakan, tetapi sekarang ada masalah. Yaitu, jika saudara Ye mengikuti aku dan aku tidak keberatan, itu berarti aku terikat padanya. Jika aku terikat padanya, itu berarti aku adalah musuh guru nasional ini. Ketika guru nasional ini menargetkan saudara Ye, dia pasti akan menargetkan aku. Liana Yu berkata, jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus membayar harganya. Wucharo Ji tersenyum pahit, Nona, tidak sesederhana itu jika guru nasional ini bergabung dengan kakak tertua aku benar-benar tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Liana Yu berkata, aku hanya memberi kamu nasihat. Pilihan terakhir ada di tangan kamu. Wucharo Ji berkata, aku ingin bertaruh. Liana Yu menatap Wucharo Ji, apa yang kamu pertaruhkan? Wucharo Ji berdiri dan berkata perlahan, Nona, kamu mengabaikan satu masalah. Liana Yu sedikit mengemit. Wucharo Ji melanjutkan, itu Kaisar, pemilik pena Tao dan kakak Ye adalah musuh bebuyutan, dan Kaisar memilih pemilik pena Tao. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa jika aku memilih kakak Ye, aku tidak hanya akan menjadi musuh pemilik pena Tao, tetapi juga musuh Kaisar. Liana Yu terdiam. Wucharo Ji terus menganalisis, karena itu, aku hanya dapat memilih untuk mengorbankan saudara Ye. Mengorbankan saudara Ye bukan hanya untuk menunjukkan niat baik kepada pemilik pena Tao, tetapi juga untuk menghindari kesenjangan dengan Kaisar. Oleh karena itu, aku hanya dapat mengorbankan saudara Ye. Tidak ada pilihan. Matanya penuh tekad. Liana Yu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wucharo Ji tersenyum dan berkata, tentu saja, aku tidak cukup bodoh untuk menargetkan saudara Ye begitu saja. Akan ada banyak kesempatan saat kita pergi ke medan perang bintang Kaisar saat ini. Liana Yu berkata, dia tidak sederhana, kita benar-benar harus waspada. Wucharo Ji mengangguk, otomatis. Setelah Wucharo Ji pergi, Liana Yu berbisik, terkadang, jika kamu melakukan yang sebaliknya, kamu akan mendapatkan hadiah yang tidak terduga. Istana Kekaisaran. Di aula samping, pemilik pena Tao dan Kaisar duduk berhadapan. Di depan mereka ada papan catur. Pemilik pena Tao memegang bidak putih, dan Kaisar memegang bidak hitam. Kaisar meletakkan sebuah bidak dan berkata, Saudara Dao, kamu pasti tahu keluarga Jun, kan? Pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, aku tidak begitu memahaminya, tetapi itu tidak apa-apa. Kaisar meliriknya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu banyak tentang kamu, Saudara Tao. Di kekaisaran ini, tidak banyak orang yang tidak dikenalnya. Sang pemilik pena Tao berkata, kita bukanlah musuh. Kaisar berkata, tetapi aku ingin tahu lebih banyak tentang kamu, Saudara Tao. Pemilik pena Tao tersenyum. Dia tentu tahu bahwa pihak lain takut kalau dia mempunyai niat lain. La meletakkan sepotong bidak dan berkata, tujuanku kali ini adalah menemukan pemuda itu. Kaisar bertanya, kamu ingin dia mati? Sang pemilik pena Tao mengangguk, dia tidak perlu mati, cukup buat dia mengaku kalah. Kaisar berkata, tampaknya pemuda ini sangat istimewa. Sang pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, hebat sekali. Sang Kaisar menatapnya, apakah kamu membutuhkan pertolonganku? Sang pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, kenapa kamu harus mengetesku? Pihak lainnya tentu saja tidak ingin membantunya.
Dia mengatakan itu hanya untuk menguji latar belakang pemuda Sander Ye itu. Sang kaisar tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tentu tidak akan cukup bodoh untuk membantu pemilik pena Tao membunuh orang. Bagaimana mungkin seseorang yang sebanding dengan pria di depannya adalah orang biasa? Bahkan jika dia ingin membantu, harus ada manfaat yang cukup. Tentu saja, dia masih harus berhati-hati. Lagi pula, dia tidak terburu-buru sama sekali, karena lelaki itu sedang mengikuti putranya. Dia bisa menstabilkan pemilik pena Tao di depannya, dan putranya bisa menstabilkan pemuda itu. Asal mereka bisa saling menstabilkan, dia akan bisa memenangkan segalanya. Pemilik pena Tao tentu saja memahami pikiran kaisar. Dia tersenyum. Kaisar di depannya tentu saja tidak mudah untuk dihadapi, tetapi putranya, Pangeran ke-9 dan Pangeran pertama masih sangat muda. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba teringat pada Sander Ye lagi. Sebenarnya, kalau mau adil, pengkhianat ini tetaplah orang baik. Apalagi setelah melalui banyak hal, pengkhianat ini kini sudah jauh lebih dewasa dan tak lagi lugu seperti dulu. Sang pemilik pena Tao menarik pikirannya, mengambil bidak dan meletakkannya. Aku punya rencana untuk menghancurkan keluarga Jun sampai habis. Tangan kaisar yang hendak bergerak tiba-tiba terhenti. Dia menatap pemilik pena Tao, bukan dengan gembira, melainkan dengan kewaspadaan. Pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu lagi di masa mendatang. Bunuh Sander Ye. Itu pasti tidak akan berhasil. Lagi pula, itu tidak ada artinya. Yang diinginkan oleh pemilik pena Tao adalah agar Sander Ye menerima kekalahannya dengan tulus. Dia tidak hanya ingin Sander Ye menerima kekalahan dengan tulus, tetapi dia juga ingin keluarga yang menerima kekalahan dengan tulus. Dia ingin Sander Ye tidak memiliki peran dalam pertarungan dia dengan seluruh keluarga yang. Kaisar tiba-tiba meletakkan bidak dan berkata, jika dapat menghancurkan keluarga Jun, kekaisaranku secara langsung bersedia melakukannya, tetapi aku tidak tahu apa syaratnya, kawan. Pemilik pena Tao itu bersandar di kursinya dan berkata dengan tenang, kamu tidak perlu waspada terhadapku. Aku punya tujuan, tapi itu bukan kekaisaranmu. Sang kaisar memandang pemilik pena Tao. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, senang bekerja sama dengan kamu. Pemilik pena Tao juga tersenyum dan berkata, senang bekerja sama dengan kamu. Di dalam ruang latihan. Pada saat ini, Sander Ye sudah berada di persimpangan antara realitas dan ilusi. Waktu dan ruang di sini masih di atas waktu dan ruang virtual. Kalau waktu dan ruang virtual ada di cermin, maka di sini sama saja dengan melangkah setengah kaki keluar dari cermin. Dan ketika dia datang ke tempat ini, dia dapat merasakan bahwa makhluk waktu dan ruang di sini benar-benar sedang aktif berkomunikasi dengannya. Ya, ambil inisiatif untuk berkomunikasi. Karena pihak lain mengambil inisiatif untuk berkomunikasi, itu tidak diragukan lagi merupakan hal yang hebat baginya. Dia mulai mencoba melepaskan kekuatan pedang tak tertandingi. Jiwa pedang menyebar dari ruang dan waktu ini seperti gelombang pasang. Tanpa perlawanan apapun, jiwa pedang menyatu dengan ruang dan waktu itu. Setelah jiwa pedang itu menyatu dengan ruang dan waktu itu, dia menemukan bahwa dia benar-benar dapat merasakan ruang dan waktu khusus di sini, di jiwa pedang. Karena hubungan keluarga, dia sekarang dapat secara langsung memahami ruang waktu virtual dan ruang waktu virtual dan nyata di sini. Secara bertahap, tubuhnya mulai berubah.
Seorang pria kuat di alam pemecah kehampaan dapat memadatkan tubuh ilahi Daoksu, jadi tentu saja dia juga bisa melakukannya. Terlebih lagi, tubuh fisiknya terkondensasi dari kekuatan pedang tak tertandingi kekuatan pedang tak tertandingi, yang dapat melahap kekuatan ruang dan waktu hampa. Oleh karena itu, tubuh ilahi Daoksu yang dipadatkannya jauh lebih unggul daripada tubuh ilahi Dao hampa umum. Tidak hanya itu, dalam ruang waktu pertemuan antara virtual dan nyata, ia juga memperoleh kekuatan terkini. Ilmu pedangnya mulai berubah, bersambung.